Dusun Sagu Manowari, salah satu dusun sagu yang masih tersisa bagi masyarakat Yeri Siam yang terkepung oleh perkebunan kelapa sawit. Bagi masyarakat Yeri Siam, sagu sudah mendarah daging sejak leluhur mereka, tidak hanya sebagai makanan pokok, tetapi juga sebagai mata pencarian mereka. Keberadaannya yang terancam akibat perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat Yeri Siam tetap berjuang untuk menjaganya. Dusun Sagu itu adalah ciptaan Tuhan bagi orang Yeri Siam. Orang Yeri Siam tidak terlalu makan tanaman, sekedar saja bisa hadir untuk ini, tapi yang pokok adalah sagu. Terus sementara ini, sagu itu kami bisa makan, tapi juga bisa jadi uang. Satu minggu, kalau rajin parut sagu, itu bisa cetak uang 1 juta, Bapak. Meski demikian, tempat yang disakralkan oleh penduduk Kampung Sima, distrik Yaur tersebut tidak seluas zaman dulu. Para leluhur mereka sempat tergiur dan membiarkan perusahaan kelapa sawit masuk dengan janji manis mereka pada 2006. Pembukaan lahan sawit pada 2010 sempat menggerus areal hutan yang ada di Kampung Sima, termasuk Dusun Sagu Manowari. Pelepasan waktu itu diperuntukkan untuk pengambilan kayu merbau itu seluas 17.000 hektar. Pelepasan areal tersebut tanpa sepengetahuan atau kemudian kesepakatan komunal masyarakat. 17.000 hektar itu sampai juga masuk ke areal-areal keramat kami seperti Dusun Sagu dan lain sebagainya. Jadi hutan sagu ini sudah pernah diuji coba untuk digusur jadi lahan plasma, tapi masyarakat pemilik hak wilayah adat katakan bahwa sagu itu yang menghidupi leluhur kami dari dulu kala sampai dengan sekarang. Jadi dusun tidak diperbolehkan untuk dibongkar. Meski demikian, mereka tetap melakukan perlawanan untuk menyelamatkan warisan leluhur mereka yang masih tersisa. Gugatan yang mereka layangkan ke RSPO diterima dan pihak pemilik kebun kelapa sawit pun angkat kaki dari hutan tersebut. Pembukaan hutan secara masif yang sudah terjadi justru membawa petaka lebih besar lagi bagi masyarakat Yeri Siam. Pada 2015 dan 2017, kampung mereka dilanda banjir hebat. Jika curah hujan tinggi, tak jarang kampung mereka juga terendam. Hari ini banjir, hutan sagu dibuka, wilayah-wilayah keramat dibuka. Jadi faktor utama dari banjir, Dusun Sagu diteban, beberapa tempat keramat, dan dusun buah-buah alam seperti Cempedak yang dari turun-temurun itu wilayahnya besar, hampir sekitar 5 hektar itu habis. Sebelum hutan ini dibuka oleh kebun kelapa sawit itu belum ada banjir yang melampaui batas kemampuan kami dalam menghadapi bencana banjir. Jadi rumah saya di belakang ini yang paling sasaran sampai dekat dengan lantainya itu banjir. Kami berenang bisa sampai air sampai di sini. Orang bisa dayung dengan perahu dari sini sampai di gereja sana juga. Bahkan di pinggiran pantai ini semua ini penuh dengan air. Jadi ada beberapa rumah yang sudah hilang. Sebenarnya Pak, kami mau bilang kami dirugikan. Tapi ya, kami punya orang tua-tua, ada orang yang sudah mati itu juga yang bersikeras untuk harus kebun ini jadi. Sekarang apa yang mereka sudah meninggal dan apa yang terjadi terhadap kami, ya kami tinggal akui apa yang ada. Jadi ya apa, kami mau buat apa? Kami tinggal saja begini. Saya tadi berulang kata terus bahwa kami hari ini tidak tahu mau kemana lagi, mau mengadu kemana lagi. Saya berharap mungkin campur tangan Tuhan, Allah dan leluhur nih untuk bisa ada terjadi perubahan. Karena kami lembaga suku hari ini itu kami hanya menanti campur tangan Tuhan dan juga kami punya leluhur. Karena kami sudah tahu kemana.